Selamat datang di channel ini. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menulis ijazah SMP untuk tahun 2022. Sebaiknya yang kita kantongi dulu adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 3 tahun 2022 tentang perubahan atas Persesjen Kemendikbud nomor 1 tahun 2022 tentang spesifikasi teknis dan bentuk serta tata cara pengisian, penggantian, dan pemusnahan belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2021-2022. Jadi ada baiknya Persesjen nomor 3 tahun 2022 ini kita kantongi. Namun khusus hanya untuk menulis bagaimana cara menulis ijazah SMP, hanya dengan menonton video ini keseluruhan yang dibutuhkan untuk penulisan sudah bisa terpenuhi. Yang pertama, langsung langkah pertama adalah mengurutkan nomor serinya. Yang perhatikan ini 78, saya urutkan dulu 79. Ini ya nomor seri ini, perhatikan saja 3 digit di belakangnya itu 015, 78, 79, 80, 81, 82. Nah ini 84, 85. Ini saya urutkan dulu semuanya. Oke, sudah berurutan. Ini urutannya akan disesuaikan dengan nomor urut di absen. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengisi? Perhatikan langsung saja. Jadi untuk di atas ini yang bertanda tangan di bawah ini SMP Negeri misalnya 5 Alfa. Asumsi Alfa adalah nama kabupaten atau nama kecamatan. Nama kecamatan misalnya. Sekolah menengah. Mana yang benar di antara kedua cara penulisan ini? Untuk dibubuhkan di sini, penulisannya seperti ini. Ini A. Atau yang B. Mana yang benar? Jadi keduanya bisa benar dan bisa salah, tergantung nomenklatur. Terus bagaimana cara memeriksa nomenklatur kita? Ya ini tanyakan saja ke dinas pendidikan masing-masing. Biasanya dalam bentuk SK Bupati, atau mungkin di daerah tertentu mungkin dalam bentuk Perda, ya walau alam, dicari saja bisa ditanya informasinya di dinas pendidikan masing-masing kabupaten Anda. Jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini. Sekolah menengah pertama negeri 5 misalnya Alfa, nama kecamatan. Kita perhatikan misalnya ini wilayah kecamatan Alfa ini misalnya ya. Kecamatan Alfa. Misalnya ini peta kecamatannya. Di sini ada SMP 1, kemudian nah, misalnya ini SMP 1 Alfa misalnya kan. Ini kecamatan Alfa ya. Di sini misalnya SMP 2, misalnya SMP Negeri 2 Alfa ya. Ini misalnya SMP
Negeri 3 Alfa. Misalnya ada 3 SMP di kecamatan ini. Jadi semua SMP ini adalah SMP Negeri Alfa. Ini Alfa itu nama kecamatannya. Jadi SMP 1, SMP Negeri 2 Alfa, SMP Negeri 3 Alfa. Misalnya suatu ketika beberapa tahun yang lalu, ini di kecamatan ini dimekarkan dengan batas misalnya seperti ini. Nah, batas kecamatan misalnya ini menjadi kecamatan tetap, kecamatan Alfa induk. Ya, yang ini menjadi misalnya kecamatan, ini cuma contoh ya, ini kecamatan Beta misalnya. Setelah mekar, kecamatan Alfa ini terbagi menjadi 2, yaitu kecamatan Alfa dan kecamatan Beta. Jadi ada 2 kecamatan. Nah, apakah SMP ini otomatis menjadi yang ini? Tadinya ini SMP 1, SMP 2. Apakah ini SMP 2 ini SMP 2 Alfa? Apakah dia menjadi SMP Negeri 1 Beta atau SMP Negeri 2 Beta? Nama awalnya ini adalah SMP Negeri 2 Alfa ketika menjadi 1 kecamatan. Ketika kecamatannya mekar, SMP ini menjadi SMP apa? Apakah dia menjadi SMP Negeri 1 Beta atau SMP Negeri 2 Beta? Karena dia masuk dalam wilayah kecamatan Beta. Jawabannya adalah tetap SMP Negeri 2 Alfa. Itu nama yang resmi. Jadi dia harus tetap menggunakan nama ini. Sampai kapan? Sampai Pemda menerbitkan nomenklatur. Selagi Pemda belum menerbitkan nomenklatur, maka nama resmi sekolah ini tetaplah SMP Negeri 2 Alfa. Sekolah yang ini ya, tetap Alfa, kecamatan Alfa, meskipun kecamatan sudah mekar. Jadi ini SMP 1 Alfa, SMP 2 Alfa, SMP 3 Alfa. Meskipun nama kecamatan tempat SMP ini, nama kecamatannya sudah berganti jadi Beta. Yang disebut nomenklatur adalah penamaan resmi dari pemerintah. Jadi selagi belum ada SK atau peraturan bupati tentang nomenklatur yang baru, maka nama sekolah ini tetaplah SMP Negeri 2 Alfa. Jadi jangan kita seenaknya menamakan nama sekolah kita berdasarkan nama kecamatan yang baru, karena hak penamaan itu adalah dari pemerintah daerah. Itu ya, itu hanya sebatas gambaran, karena banyak yang sudah mekar-mekar kecamatan kita. Nah, lanjut. Ini jelas ya, sudah dijelaskan tadi. Kemudian nomor pokok sekolah nasional itu jelas, NPSN kabupaten. Nah, kabupaten, misalnya Kabupaten Charlie, misalnya ya. Di sini kita tulis saja. Di sini kita tulis saja Charlie. Langsung nama, jangan ditulis lagi Kap Charlie, salah, atau Kabupaten Charlie atau Kota Charlie. Langsung saja kita tuliskan Charlie. Misalnya nama kabupaten kita adalah Kabupaten Charlie, begitu ya. Di sini tuliskan saja Charlie, ya, gitu. Begitu juga dengan provinsi. Misalnya Provinsi Delta, ya tulis saja Delta, atau Delta Utara, Delta Tengah, misalnya ke nama provinsi. Misalnya situ Sulawesi Tengah, seperti itu ya. Nah, jelas. Lanjut. Nama ini jelas huruf besar semua ya.
kemudian tempat tanggal lahir. Nah, tempat tanggal lahir misalnya ini nama tempatnya, misalnya Luwuk, tanggal lahirnya 07 misalnya Agustus, tahun sini ya, atau Luwuk 7 Agustus. Mana yang benar di antara kedua? Ini tahun misalnya 2000 berapa lah, itu 3 misalnya kan, atau 2005. Mana yang benar? Menggunakan 2 digit atau 1 digit? Jawabannya sesuaikan saja dengan ijazah SD. Bisa 2 digit, bisa 1 digit. Sesuaikan saja dengan ijazah SD biar seragam. Nama orang tua atau wali jelas ya. Ini kalau ayahnya sudah tidak ada bisa nama ibu atau nama wali. Di sini ini jelas ya. Nomor induk jelas, nomor induk siswa nasional jelas, tidak ada susah. Nah, kemudian yang di sini. Di sini ditulis nama kabupaten sesuai nomenklatur. Ya, jika di atas di sini tadi kita Kabupaten Charlie kita tuliskan langsung Charlie, maka di sini harus ditulis lengkap. Di sini tulis seperti ini. Kabupaten Charlie. Nah, koma di sini ya. Nah, tanggal penulisan ijazah. Misalnya situ ya 15 Juli 2022. Seperti ini ya cara penulisan yang di sini. Jika dia kota, ya tulis kota. Kalau kabupaten, tulis kabupaten. Kota Charlie, 15. Ini Juli huruf besar ya, J huruf besar, kemudian ini huruf kecil. 2022. Perhatikan Julinya, J-nya ini harus huruf besar. Kemudian berikutnya huruf kecil. Jangan disingkat 15 Jul, tidak boleh. Nah, harus ditulis lengkap bulannya. Nah, jika tanggal ijazah ini hanya misalnya 7 begitu ya, itu jangan ditaruh 07. Kabupaten Charlie misalnya, Kabupaten Charlie, jangan ditulis 07 ya, atau 05 jangan. Kalau tanggal 5 ya tulis saja 5, kalau tanggal 7 ya tulis saja 7, begitu. Ini tahun gitu ya. Ini jangan 2 digit maksudnya, kecuali memang tanggalnya 2 digit ya, 10 misalnya, 10 ke atas ya, 10, 11 ya, itu 2 digit lah. Tapi kalau di bawah 10 misalnya 9, jangan ditulis 09 tapi tulis 9 gitu ya. Tapi SMP itu rata-rata 15 yang di sini. Oke, jelas ya. Lanjut di sini. Oh ya, ini kabupaten bisa disingkat ya. Misalnya kita singkat saja Kabupaten Charlie, kita bisa singkat Charlie, 15. Sorry, ini huruf kecil ya. 2022. Ini khusus yang di sini ya. Nama kepala sekolah jelas, NIP jelas. Lanjut. Ini menggunakan ini nama sama dengan di lembaran sininya tentunya ya. Ini nama di sini sama di lembaran keduanya juga tulis itu menggunakan huruf besar semua. Tempat tanggal lahir sama dengan yang di sini. Nomor induk dia tidak ada masalah ya.
Yang berbeda dengan tahun kemarin adalah penulisan nilai di sini. Jika tahun kemarin dia dibulatkan tanpa desimal, maka yang tahun ini misalnya nilainya di sini, ini khusus penulisan nilai ya. Kalau tahun kemarin kan 90 misalnya kan, 82. Sekarang bisa menggunakan desimal 2 digit. Jadi misalnya 90,0082,50 misalnya seperti itu ya, menggunakan desimal 2 digit seperti ini ya. Ini bedanya dengan tahun kemarin, sangat berbeda. Kalau kemarin tidak boleh ada angka desimal, 90,00 ditulis saja 90. Kalau sekarang ditulis desimalnya seperti ini. Untuk di sini 2 digit di belakang koma. Jelas ya, hanya itu bedanya. Kemudian rata-rata ya, rata-rata dari nilai ini gampang. Yang ini sama dengan halaman depan. Oke, semudah itu untuk tahun 2022. Rata-rata sama dengan tahun kemarin 2021. Hanya penulisan nilai saja di sini yang berbeda. Itu ya. Oke, selamat menunaikan tugas Anda sebagai penulis ijazah. Semoga sukses dan sampai jumpa.